Assalamualaikum guys. Ingat gak kita pernah kunjungan ke Cipelang, BRT Balai Embrio Ternak. Nah di sana saya tuh ketemu sama Pak Mulyadi. Ini sebetulnya saya tuh sudah kepincut dengan ayam petelur karena Mama Dede tuh punya ribuan ayam di rumahnya. Jadi dia juga itu, Ivan seru nggak tiap hari tuh katanya ngambil telur katanya. Makanya Mama Dede kesini pernah kirim telur satu peti. Jadi ini dengan punya 16 ekor ayam menghasilkan kurang lebih 15 butir telur. Kita konsumsi paling 2 atau 3. Lainnya kita anggap 5 lah ya. 10 lainnya bisa kita jual. Hasil jual itu bisa beli beras, bisa beli sayur dan lain-lain. Jadi dengan ini kita kayak punya sumber penghasilan. Iya, dan juga sumber makanan kita secara utuh ya. Wow, terbuka. Enggak tahu. Jadi ntar telurnya sini, ntar panennya setiap sore ya. Pulang sekolah ke sini langsung ambil. Atau pagi-pagi juga boleh kalau aduh pengen makan telur ke sini, oke? Baru bertelurnya bulan depan. Ya. Ini masih belum siap. Oke? Ini buat minumnya dari sini nih. Tuh, minumnya gitu. Dan minum ke sini. Dia gitu, ini sendiri. Patok-patokin. Enggak, sini paruhnya di situ. Ini bisa ya? Coba ya. Minum. Minum. Oh, Udah. Minum. Bahasa Inggris ya lu. Minum. Drink. Udah. Oke, bulan depan kita akan mulai panen pertama ayam petelurnya. Ya. Kasih nama dong, itunya. 16 ekor nih. Udah yuk. Oke, tunggu panen pertama nanti. Wih, Kangku rajin amat. Iya nih dok, Dibersihin. mau panen ini pup ayam kan biar bisa jadi pupuk juga kan. Betul. Ini berarti ntar ada yang sebagian dimasukin jadi pupuk ya? Ada yang sebagian juga udah kita tampung di dalam. Oh iya, yang kemarin ya. Iya, jadi udah sebagian udah ada yang jadi. Udah dipanen belum pupuknya? Udah ada yang dipanen, udah ada yang dicampur ke media tanam juga dok. Mantap. Nah ini telur pupuk-pupuk ini juga bermanfaat ya guys ya, kita manfaatkan. Dan ini angkur bersihnya berapa kali nih sehari? Biasa sehari 2 kali, terus kita tabur lagi ininya sekamnya supaya nggak ini dok, supaya nggak becek gitu kan. Ya kan minumnya kan juga sering juga nih ayam ini nih. Jadi otomatis kalau itu pupnya agak basah. Nah kita jadi biar nggak basah supaya nyerap itu airnya kita pakai sekam bakar. Betul. Dan ini supaya kering. Gitu dan ini nggak bau guys. Nggak bau ya Kangkur ya? Enggak. Tuh. Jadi lebih dominan ke bau sekam bakarnya yang
Ya. Itu Dan smoothie sekam gitu. bakar ini juga langsung bisa jadi pupuk kan ya, dicampur sekalian jadi dicampur media. sekalian, gitu. Oke. Jadi dikumpulin, habis dikumpulin, terus juga kan di balkon juga ada tanaman sayuran tuh. Nah, biasanya saya pakai juga tuh buat di situ, gitu. Oke. Sip. Kemana ini Kang Kur? Kita kumpulin ke sini. Oh langsung campur aja gini ya? Dicampur. Ya. Langsung bisa dipakai. Ini buat- sebenarnya udah setengah jadi, udah ada yang setengah jadi. Ini. Oh iya tuh, bentukannya langsung gitu ya? Iya. Kayak merembes sendiri gitu. Cuman nggak apa-apa, nanti kita campur aja lagi. Yang ini dah. Dan yang kelipet Kang Kur. Iya, tadi. Udah penuh ya Kang Kur ya? Udah. Ini pindah ke karung. Tuh, udah ini guys, tongnya udah penuh. Hah? Nggak bau. Nggak bau. Nggak bau. Nah, ini kan udah dicuci. Jadi habis dicuci, langsung kita taburin lagi sekam bakarnya. Biar apa Kang Kur? Supaya nanti si pupnya meresap si airnya tuh. Jadi nggak basah. Jadi pupnya tetap kering. Udah, sip. Nah guys, jadi ini udah kita taruh lagi tatakannya, udah kita sebar juga sekamnya. Nah nanti kalau udah banyak kita panen terus, jangan kita bisa ngasilin pupuk kandang juga, pupuk kandang sendiri. Oke, kita tunggu perkembangan selanjutnya si ayam petelur ini ya. Assalamualaikum guys. Ya, assalamualaikum guys. Jadi kita mau panen kangkung di kebun balkon nih. Ini aduh, ini karena hujan jadinya si kangkungnya pada rebahan. Harusnya nih bulan ini udah masuknya bulan musim panas. Jadi tiba-tiba masih ada hujan deras. Nah itulah, ya inilah jadinya. Jadi pada rebahan nih kangkungnya nih. Jadi ini udah ya berapa hari sih ya, nggak jauh banget sih ya kelewatnya, cuman beberapa hari doang tapi ketimpah hujan jadinya begini nih. Ini tuh waktu itu inget nggak, kita tuh pernah panen pupuk ayam ya. Nah ini tuh hasilnya tuh ini dia. Jadi pupuknya tuh dari sini semua ya, pupuknya dari kandang ayam yang di sini gitu. Jadi ini kita olah semua jadi media tanam. Ya udah, jadi ini hasilnya sesubur ini nih, pakai pupuk ayam yang kita pakai. Yuk kita lanjut ya lah. Ini panennya kita gunting aja. Panennya kita gunting. Tuh, gede-gede daunnya, lebar-lebar. Oh iya guys, kangkung ini panen itu di umur 21 hari. Kangkung bayam umurnya 21 hari. Kalau misalkan sawi, selada itu panennya di umur 30 hari sampai 40 hari. Jadi kalau misalkan mau mulai berkebun ya disaranin ini dulu,
yang cepet panen, kangkung sama bayam. Ini tuh yang waktu kita olah tuh ya, media tanamnya tuh masih tetap gembur tuh, nggak padat tuh, lihat tuh, masih tetap gembur. Nah, ini media tanam yang bagus buat ini tanam sayur-sayuran tuh. Jadi biarpun hujan deras dia nggak menggenang di ininya tuh, di polybagnya. Jadi dia porositasnya tinggi, jadi daya resapnya juga ini nggak akan menggenang, nggak padat, nggak lengket gitu, media tanam. Tuh guys, kangkungnya tuh, wih mantep banget tuh, subur, mantap lah pokoknya, tinggal diolah nanti nih. Ini mau kasih ke Teteh, tadi Teteh nanyain. Apa? Tadi Teteh nanyain. Nah, ini guys, kangkungnya tuh, daunnya lebar-lebar, kangkungnya, batangnya juga tuh tebel-tebel. Oh ya guys, ini kangkung dirawatnya nggak pakai pupuk kimia sintetis. Jadi di sini tuh sebisa mungkin ya alami gitu. Kalaupun pakai pupuk organik ya pupuk organik cair, pakai POC doang paling itu sih. Nggak pakai pupuk kimia sintetis tuh. Nah, jadi ini kan ini udah kita panen nih, udah kosong. Ini tuh jadi ada perawatan pasca panen. Jadi nanti ini kan masih ada yang batang yang tertinggal, nanti kita cabutin. Setelah itu kita diamin paling lama 3 hari supaya akar-akar yang tertinggal itu mati gitu. Setelah itu udah 3 hari, nanti kita olah lagi, kita tambahin pupuk kandang, terus kita siram lagi pupuk cair. Nah, setelah itu baru bisa kita tanamin lagi. Setelah itu kalau bisa harus dirotasi. Jadi ini kan udah nanam kangkung, mungkin nanti ganti sama bayam atau selada atau sawi itu sih, supaya si penyakitnya itu nggak ada penyakit yang di kangkung ini nanti takutnya menular ke yang tanaman yang baru gitu. Jadi ini semua harus dirotasi, jangan tanam yang sama lagi gitu. Nah ini guys, jadi hasilnya yang pupuk kandang ayam petelur yang waktu itu kita olah. Semua di sini kita pakai pupuk kandang ayam, dari mulai ya udah macam-macam lah di sini sayurannya. Jadi setelah kangkung kita mau nanam apa lagi nih, komen di kolom komentar. Oke, ini guys, kita mau olah dulu.
Nah, ini pupuknya udah terkumpul. Setelah terkumpul, kita kasih sekam lagi atasnya. Kita tuang lagi. Nah, terus kita campur pupuk cair. Enggak, bukan. Pupuk cair organik supaya cepat proses penguraian si pupuk kandang. Ini dalamnya air sama pupuk cair, terus kita siram aja. Dah, setelah itu kita tutup deh. Tunggu sampai benar-benar nggak panas dan nggak bau. Tapi kalau pakai sekam sih biasanya udah cepet langsung digunain. Kecuali kalau cuman si kotorannya aja yang dikumpulin gitu, itu mungkin prosesnya lama gitu. Kalau dari basah sampai jadi kering gitu. Kalau ini kan udah terserap sama si sekamnya, jadi si pupuknya itu kering, jadi gampang terurai dan cepet jadi pupuk organiknya itu buat campuran media tanam. Nah, jadi setelah udah siap pakai, nanti kita mau tanam sayur. Sebenarnya bisa buat sayuran apa aja. Kalau untuk pupuk kandang ayam ini buat sayuran tuh cakep. Sip guys, kita tunggu sebulan lagi lah dia di sini. Assalamualaikum guys, Dok. Ini Dok. Weh, selamat Kangkur. Anak pertamanya keluar. Ini baru permulaan. Baru permulaan. Ya, jadi memang masih segini. Nanti kalau udah telur kedua, ketiga udah normal. Oke. Jadi emang ini pas banget 1 bulan ya Kangkur ya? Iya, Dok. Dari yang hitungan. Dari yang telur ya kemarin ke sini kasih ayam petelurnya di sini. Hitungannya 1 bulan bakal bertelur. Iya. Pas banget guys. Tapi telurnya masih kecil nih, Kangkur aja yang pegang dulu pertama first. Wow, telur pertama panen guys. Tapi kecil banget. Ya, ini biasa awal begini. Iya, nanti setelah kedua, ketiga baru normal. Tuh, nih. Jadi ini telur keluaran pertama ya. Udah nggak perawan nih. Enggak ya. Tapi mereka perawan terus sih guys. Telur buangan, jadi keluar. Emang ukurannya pasti akan kecil dulu. Nanti kalau mereka udah mateng nih, organ reproduksinya, mereka bisa produksi telur yang normal besarnya. Bahkan nanti juga ada trial errornya nih. Bakal keluarnya telur jumbo juga tuh, biasanya yang isinya atau 2 ya. Iya, manik-maniknya 2 tuh. Iya, manik-maniknya telur kuning telurnya 2 itu ada juga. Terus ada juga yang penyok gepeng gitu, biasanya keluarnya. Yang kira-kira yang mana nih yang pertama nih? Kayaknya ini yang ini ya. Kayaknya guys. Saya lihat pantatnya. Nah, nggak usah. Tapi ini emang pas banget juga. Pur ayamnya hari ini juga udah mau habis ya. Berarti pur ayam itu 1 sak itu hitungannya emang bener 1 bulan juga. Buat 16 ayam ini. Nah, ini kalau udah muncul 1 otomatis besok pasti ada lagi. Ya. Tuh. Jadi masa jam telur itu ayam itu bertelur itu 25 jam biasanya. Bukan 24 ya. Ada selang 1 jam tuh. Nah, jadi biasanya kalau dari sebanyak ini 16 biasanya ada 1, berarti biasanya ada 15 telur gitu seharinya. Jadi kayak putarannya itu hitungannya seperti itu. Jadi nggak semua tiap hari pasti bertelur terus, enggak. Ada 1 jam yang enggak keluarnya. Oke, ini diapain nih Kangkur? Ini kita direbus apa campur mie nih? Yang pasti nggak bisa kita tetaskan ya guys. Ini harus dicampur mie kayaknya deh. Biar nggak kelihatan kecilnya. Kalau direbus nanti dibuka kecil ya kan. Nah, ini kan udah ada yang nelor 1 nih Dok. Kemungkinan nggak sih yang lain juga bisa terangsang buat bertelur juga bareng-bareng gitu? Iya, jadi mereka emang satu usia ya, biasanya emang kalau pakannya sama. Terus kandangnya pun satu area gini, itu biasanya bakal merangsang yang lain juga. Soalnya mereka juga punya
feromon ya masing-masing. Itu kalau satu indukan ada banyak, itu biasanya akan menarik indukan yang lain buat terangsang. Begitu juga dengan mamalia kayak sapi gitu, kita taruh di satu kandang bareng-bareng, satunya birahi, yang lain juga bakal terangsang birahi juga, seperti itu. Jadi ini satu langkah ya buat telur pertama nih. Semoga aja kedepannya semuanya juga ikutan bertelur. Rajin bertelur. Rajin bertelur. Kan katanya 2 tahun bertelur, 2 tahun. Iya, masa 2 tahun. 2 tahun kalau enggak hitungannya kalau telur itu mingguan, guys. Jadi mereka ini sekarang kira-kira umurnya 18 sampai 20 minggu telur pertama keluar biasanya. Dan mereka akan terus bertelur sampai 60 sampai 70 minggu. Itu masa akhirnya. Jadi nanti kalau udah akhir 2 tahun lagi bakal kita sate. Iya. Oke, guys. Nah, kalau ayam petelur gini, Dok, bagusnya tuh kena sinar matahari atau teduh-teduh aja gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau ayam petelur tuh di kandang seperti ini nggak perlu kena matahari tuh oke, nggak masalah. Apalagi waktu di peternakan besar itu biasanya kandangnya benar-benar tertutup dan cuma ada blower gitu aja. Jadi matahari nggak yang terlalu menyorot terlalu menyorot, tapi tetap vitaminnya kita penuhin. Vitamin D-nya itu lewat pakannya. Jadi tetap terpenuhi segala vitaminnya, soalnya ini juga berkandung dengan kalsium ya telur itu ya. Jadi kan matahari itu akan proses vitamin D-nya, dan vitamin D dengan kalsium itu ketergantungan. Mas Is Kangkur. Kayak ingat ayam ingat Mas Is, tapi ini sekarang Kangkur. Jadi ada prosesnya, yang penting kita tetap sediakan vitamin D di pakan dan minumnya vitaminnya ini. Jadi mereka telurnya pun makin lama makin bagus dan jadi telur normal ke depannya. Nah, ini kan kandangnya kan kandang baterai, Dok. Jadi kalau misalkan dia bertelur otomatis kan ngegelinding ke bawah nih. Nah, kalau misalkan dia kandang umbaran atau datar gitu, kemungkinan nggak dia pas dia nelor terus ngeremin gitu? Kemungkinan bertelur dia ngeremin iya, tapi biasanya telur pertama ini dibiarin dulu, Kang. Dia ditinggal dulu nih, dia bertelur. Dia tahu juga instingnya. Ini telur nggak bakal netes nih, jadi ya udah ditinggal gitu. Tapi kalau ada disediakan buat tempat gitu-gitu, dia mau mengerami sebenarnya. Gitu. Jadi sama kayak ayam-ayam kampung lain kayak gitu ya. Apalagi kalau ayam yang buat penghasil DOC ya, atau ayam dia bertelur tapi anaknya nanti dihasilin buat DOC, buat ditetaskan. Itu ada jantannya tuh biasanya itu di peternakannya. Nah, itu disediain nest atau sarang-sarang kecil di dalamnya buat mereka bertelur di sana, tapi tetap telurnya diambilin, dipanen, ditetaskan di mesin tetas gitu. Jadi dia jangan dibiarin mengeram terus. Kalau dibiarin mengeram terus, pasti ada masa dia bakal jenuh dan nggak mau bertelur lagi. Karena dia merasa telurku udah banyak nih. Aku stop dulu bertelur gitu. Jadi instingnya, naluri mereka ada gitu. Kalau ada sarang di dalamnya. Jadi kalau seperti ini, telurnya keluar terus nggak ada, besoknya nggak ada, dia biasanya akan bertelur lagi. Ya, kalau telur hasil panen, Dok, bagusnya di suhu ruangan biasa atau di lemari es, di kulkas nyimpennya. Tetap ya, telur itu makin awet kalau kita taruh kulkas. Jadi kalau emang nggak mau dimakan sekarang, kita taruh kulkas aja biar lebih awet. Jadi ya daripada busuk ya, tapi tetap kita bisa lihat kualitas telur. Telur itu, cara ngecek kualitas telur itu kalau kita masukin ke air. Kalau masuk air, kalau telurnya ngambang berarti itu udah banyak udaranya dan udah penuh dengan bakteri biasanya, dan itu jangan dimakan ya. Nah, kalau masih tenggelam berarti masih bagus telurnya. Oke, ini kan satu nih, kita simpan kulkas aja kali ya. Simpan kulkas dulu sambil nunggu teman-teman yang lain juga. Jangan masukin inkubator ya, nggak bakal. Iya, benar. Oke guys, kita masukin kulkas dulu, kita akan makan mie bareng. Oke.